Baik para mahasiswa, pertemuan kita adalah pertemuan terakhir di TUEP 4. Setelah itu kita nggak ada lagi TUEP ya. Dan saudara sudah masuk pada sesi terakhir, yaitu upload tugas 4, di mana tugas 4 ini sudah kita review, sudah kita TUEP 3 ya, udah direview berulang-ulang, di grup juga sudah diberitahu ya mengenai template tugasnya gitu ya. Jadi tugas 3 dan 4 ini itu sudah artikel yang lengkap utuh ya. Baik dari segi formatnya, dari segi tata bahasanya, dari segi penulisan referensinya, itu sudah kita bicarakan berulang-ulang ya kan. Nah, untuk hari ini kita mau mereview kembali sampai sejauh mana saudara memperbaikinya ya. Perlu diketahui bahwa kemarin sempat ada mahasiswa bertanya, Bu, bagaimana skor AI? Nah, setelah saya tanya ke tim pengelola, ternyata sampai saat ini belum ada keputusan mengenai penggunaan skor AI. Jadi abaikan saja ya. Nah, yang penting adalah skor similarity-nya. Kalau sudah di bawah 30% aman. Ya. Aman, nggak perlu lagi dikecilin, udah biar aja kalau di bawah 30%. Tapi kalau di atas 30% itu mesti diperbaiki kembali, diturunkan dengan cara diparafrase ya. Paham ya parafrase ya? Parafrase itu kalian merubah narasi kalimat di dalam artikel supaya tidak terdeteksi plagiat ya. Jadi artinya itu mungkin ada yang sama persis dengan rujukan, dengan kutipan dan sebagainya. Jadi perlu kita turunkan. Mudah-mudahan nggak mencapai 30% lebih ya. Kalau ibu cek tadi kayaknya rata-rata sudah di bawah 30% ya. Nah, kemudian nilai kelulusan. Jadi tugas 3 kemarin sempat ibu agak terjadi miskomunikasi ya. Ternyata tugas 3 tuh ada penilaian. Oke, nggak apa-apa. Jadi kemarin beberapa teman tidak bisa lanjut tugas 4 karena tugas 3-nya belum dinilai. Nah, penilaian tugas 3 itu tidak termasuk penilaian final ya. Jadi penilaian tugas 3 itu adalah penilaian tutor ya. Jadi bukan final. Yang penilaian finalnya itu adalah tugas 4. Nah, ketika muncul di akun mahasiswa, itu bukan tutor yang memberikan nilai manual, tapi sistem yang langsung merekapitulasi, langsung memunculkan nilai ya. Nah, mungkin timbul pertanyaan, apa yang dinilai oleh tutor? Ada beberapa kisi-kisi, ada beberapa item ya, antara lain kesesuaian judul dengan isi artikel, kesesuaian judul dengan bidang ilmu mahasiswa, kemudian termasuk tata bahasa, tata letaknya, penulisan, apakah sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk juga kesesuaian dalam menyimpulkan permasalahan, kesesuaian dalam membuat permasalahan. Kemudian ada lagi misalkan kesesuaian mengutip referensi, kemudian jumlah referensi, apakah sudah 5 jurnalnya, apakah sudah 5 bukunya. Jadi itu sebenarnya klik sesuai atau tidak gitu ya. Jadi tutor tidak memberikan angka. Nah, yang 7 orang baru ibu periksa tadi sore ya, tolong dicek. Yang nilainya sudah 80 ke atas itu sudah cukup bagus ya, udah nilai A sebetulnya itu kalau 80 ya. Itu artinya sudah lulus. Tapi kalau yang di bawah 80 itu boleh revisi, boleh tidak. Ya, enggak dipaksa untuk revisi di bawah 80, di atas 75.
Itu mau revisi monggo, ibu cek lagi. Nggak direvisi juga udah lulus, ya. Nah kalau revisinya nggak banyak, kalau menurut ibu sih ya perbaiki aja gitu ya. Nah yang perlu harus wajib diperbaiki nilainya itu di bawah 75. Karena di bawah 75 itu UT menganggapnya tidak lulus. Ya kan, udah capek-capek kalian kuliah bimbingan karir, udah capek-capek revisi artikel, masa nggak lulus. Makanya ibu harus menuntun bagi mahasiswa yang di bawah 75 itu harus mendapatkan nilai kelulusan. Ya nanti ibu bantu memberikan advisnya ya gitu ya. Itu pengantar pertemuan kita pada hari ini ya. Mengenai format ya udah kita bicarakan kemarin di tugas 3 itu ya. Nah, bagi yang belum submit setelah kita web 4 ini, segeralah submit. Jangan lama-lama ya. Nah, sebelum ibu share screen, ini ada nggak yang mau ditanyakan mahasiswa? Kira-kira ada nggak? Ada? Kalau nggak ada ya kita coba ibu share screen dulu ya. Share screennya adalah kita lihat revisi dulu ya, kita lihat revisi. Kalau artikel kan kita sudah membicarakannya di web 3 ya. Kalau artikel kelihatan tidak? Kelihatan Bu. Kan ya. Suara ibu terdengar jelas nggak? Jelas. Ya. Benar. Nah ini hasil review yang sudah submit. Ini bukan harga mati ya. Ini bisa diperbaiki lagi ya. Jadi maksudnya ibu ini tugas 4 ini web 4 ini kita masih bisa perbaikan gitu ya. Nah ini yang nilainya lulus ini kan 80 ke atas ya. Nah ini kalau mau revisi boleh nggak Bu? Boleh ya. Walaupun 80 kalau mau revisi boleh. Contoh Daniel Yoga Indra ya. Ada nggak Daniel? Ada nggak? Nah Daniel ini ya kemampuan menyimpulkan bahasan. Jadi kesimpulannya itu nomor 1 Daniel tidak sesuai dengan permasalahan. Coba diperbaiki lagi. Ya diperbaiki nanti nilaimu bisa naik lagi dari 80 ya. Kalau nggak mau perbaikannya juga nggak apa-apa sebetulnya ya. Ilham Sariguna juga lulus ya. Ini memang tidak ada yang ibu rekomendasikan karena semuanya sudah cukup bagus ya, sudah cukup baik dan yang ibu klik itu semuanya itu sangat baik ya, sangat baik. Jadi kalau mau nilai 90 bisa nggak Bu? Ya bisa, tapi disempurnakan lagi gitu loh. Ibu baca lagi ulang gitu ya, disempurnakan lagi dari apa referensinya, apakah referensi yang ditulis dalam artikel itu betul-betul sesuai dengan daftar pustaka gitu ya. Kemudian nanti ibu akan cek lagi apakah sudah mengikuti EYD dan sebagainya. Yang nambah kerjaan ibu nggak apa-apa. Yang penting mahasiswa kalau memang mau revisi lagi untuk supaya lebih tinggi boleh ya. Sepanjang masih belum ditutup ya. Kalau udah ditutup nggak bisa lagi gitu ya. Nah ini Daniel bisa ya kalau mau perbaikan ya karena kesimpulannya nggak sesuai yang nomor 1 ya. Muhammad Jahri ini lulus Jahri, nilainya 77,22. Tapi kenapa dia nggak 80? Karena jurnalmu tuh hanya 3. Harusnya kan 5 tuh, kurang. Coba diperbaiki lagi, ditambah lagi jurnalnya. Kemudian tata tulisnya juga kurang rapi.
Ibu lihat itu ketukannya nggak sama, ada ketukannya tuh ada yang ke dalam, ada yang kurang ke dalam, yang nggak rata gitu loh. Ya kalau dia ketukannya 4 ketukan ya 4 semua. Kalau dia 6 ketukan 6 semua ya. Jadi tolong dirapikan lagi gitu ya. Dan nanti kalau jurnalnya udah nambah lagi bisa menjadi 80 nilainya. Kemudian nah ini punya Anissa Diah. Anissa Diah ada ya. Termasuk juga nih kesimpulan tuh nggak sesuai dengan permasalahan. Coba dicek lagi. Nah kebanyakan mahasiswa itu tidak melihat apakah kesimpulan yang ditulis itu sama persis nggak dengan permasalahan. Dari segi bahasanya harus sama. Ya misalkan kesimpulannya 3 nih. Kesimpulannya 3, permasalahannya 3. Udah bener nih Bu 3. Permasalahan 3, kesimpulan 3 udah bener. Tapi narasinya beda. Misalkan ya. Contoh 1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi? Misal ya. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi? Ya. Nanti di pembahasan ditulis 1 atau A ya. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah bla 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 bla, panjang nih. Ada sub-sub bahasanya juga boleh ya. Nah, nanti kesimpulannya harus sama. Kesimpulannya itu adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi itu apa? Nah, ini yang bikin nilainya kurang ini antara narasi permasalahan dengan narasi pembahasannya nggak sama. Narasi permasalahan, narasi pembahasan nggak sama dengan kesimpulan, ya. Jadi tolong, Bu, kalau misalkan kami nggak pakai nomor, Bu. Kalau kata Ibu kan kesimpulannya harus sama dengan jumlah permasalahan, betul. Permasalahan 3, kesimpulan 3, tapi kalau nggak pakai angka boleh nggak? Boleh. Nah, Anda nggak menguraikan dalam bentuk angka, tapi paragrafnya harus ada 2. Kenapa? Karena permasalahannya ada 2, pembahasannya 2. Makanya paragrafnya harus 2. Ya, kalau paragrafnya 5, 3, padahal permasalahan cuma 2 kan salah itu. Seperti itu ya contohnya gitu ya. Ini rata-rata ini Anissa Diah, kemudian Fajar nih sama nih persoalannya, masalah kesimpulan ya. Jadi nanti ini bisa naik 80 ya kalau bisa diperbaiki ya. Tapi memang lulus ya. Nah, yang wajib diperbaiki harus adalah Wildanun. Ya, nanti Ibu bantu ya Wilda ya. Jadi tolong artikelmu itu nggak sesuai dengan template. Coba bukalah contoh artikelnya. Ya, ini rata-rata banyak yang tidak sama. Coba diperbaiki supaya nilaimu ini di atas 75 ya. Di atas 75 itu berarti lulus ya, nggak apa-apa. Nanti kalau masih kurang lagi nanti kita revisi lagi ya, boleh kok itu sepanjang belum ditutup ya sistem ya. Revisinya misalkan setelah direvisi nilainya menjadi 78 misalkan, Bu kurang Bu, saya kepengen 80, ya udah nanti kita revisi lagi ya Wilda ya. Nanti kita revisi lagi apa kekurangannya gitu ya. Ya, Feni Desria itu sesuai ya, sudah sesuai. Dan bisa bagi mereka yang sudah di 80 ke atas ini bisa membuat surat pernyataan bebas plagiasi dan surat pernyataan penggunaan AI ya. Tapi untuk penggunaan AI itu nggak ada ya dalam sistem tersendiri ya. Jadi digabung aja, di PDF kan, kemudian PDF-nya digabung. Nah, untuk yang pertama adalah surat pernyataan bebas plagiasi bermaterai. Kalau mau pakai e-materai bisa nggak Bu? Bisa. Pakai e-materai bisa, tapi memang tidak boleh kena tanda tangan dengan materainya, gitu ya. Nanti di bawahnya surat pernyataan penggunaan AI.
Ya, seperti itu. Tinggal kalian contreng-contreng aja nanti. Nah, yang belum ada namanya di sini tadi sore memang belum ada. Artikelnya belum disubmit di tugas 4, masih kosong ya. Jadi ini tolong sampai batas kapan ya? Di akun mahasiswa. Ada nggak di akun mahasiswa batas akhir pengumpulan atau submit tugas 4? Ada nggak? Tanggal berapa terakhir? Ya, 28 Juni, Bu. 28 Juni, sekarang udah tanggal 30 Mei kan ya, walaupun masih lama ya, 28 Juni mah lebih kurang sebulan ya. Cuman kalau bisa sih jangan lama-lama, karena nanti kalau mau direvisi kan perlu waktu ya. Seperti itu. Aduh, mati lampu.